kesulitan ini semuanya serba tiba-tiba. Dan firman Tuhan sudah mengatakan bahwa segala sesuatu akan digoncangkan. Tentang berakhirnya pandemi ini tidak ada seorang pun yang tahu. Kita tidak bisa memaksa Tuhan harus menghentikan sekarang juga. Tapi kita harus yakin saudaraku bahwa sebagaimana firman Tuhan katakan bahwa Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan mau kita belajar percaya bahwa di tengah-tengah situasi yang sulit, Tuhan adalah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Apapun keadaan yang terjadi, Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Tuhan yang pernah menolong kita di waktu yang lalu adalah Tuhan yang sama yang menolong kita di hari ini. Hasil akhir bukan di tangan corona. Hasil akhir tetap di tangan Yesus Kristus. Dialah Tuhan yang berdaulat. Dialah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Ya, shalom. Lebih keras lagi, shalom. Lebih keras dari hujan itu, shalom. Ya, hujannya kalah sudah. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amin. Saya masih berbicara tentang penyaringan. Terjadi penyaringan pada akhir zaman ini. Dan jangan goyah. Jangan takut. Sebab penyaringan itu harus terjadi. Setiap hidup kita akan disaring. Akan mengalami penyaringan itu. Rut dan Orpa disaring. Ya, ternyata dua menantu dari Naum ini menjalani hidup yang sangat berbeda. Si Orpa tetap berkeras hati menyembah kepada dewa-dewanya, Allahnya. Rut, dia menyembah kepada Allah dari bangsa Israel, dari suaminya. Sekalipun suaminya sudah mati, tetap dia beribadah kepada Allahnya bangsa Israel. Karena suaminya sudah mati dan bisa mati, tapi Allahnya Israel tidak bisa mati. Karena itu Allah yang hidup. Dan Rut tahu betul. Tahu bukan dari pengetahuan. Tahu dari hubungannya dia dengan Allah. Tahu dari hubungannya dia setiap hari dengan Tuhan. Ya. Dan dari situ dia mempunyai satu pengertian, pengetahuan bahwa betul-betul Allahnya Israel itu bukan Allah yang mati, tapi Allah yang benar dan Allah yang hidup. Nanti saya akan tunjukkan dari mana Rut bisa tahu bahwa Allahnya itu Allah yang hidup. Nanti saya akan jelaskan juga. Ya, ada bukti bahwa Allah yang kita sembah, yang disembah oleh Rut, itu adalah Allah yang benar dan Allah yang hidup. Allah yang maha kuasa dan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Ya, dia maha ada, dia maha segalanya. Dalam Rut pasal 1 ayat 15. Coba kita baca bersama. Pasal 1 ayat 15. Kita mau berdiri. Dan ayat 16. Silakan berdiri. Ya, silakan berdiri. Ayat 15. 1, 2, 3. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu, itulah Orpa, kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Bukan allahnya bangsa Israel, tapi yang disebut para allahnya. Allahnya siapa? Allahnya orang Moab dan Amon. Terus, pulanglah mengikuti iparmu itu. Ayat 16. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau
dan pulang dengan tidak mengikuti engkau, sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu, bangsaku, dan Allahmu lah Allahku. Allahnya siapa ini? Bukan bangsa Moab, A besar. Allahmu itu, Allahnya Naomi itu Allah bangsa Israel. Itu Allahku juga. Jadi menantu yang satu ini, silahkan dulu, terima kasih. Dia mempunyai hubungan tertarik lebih kepada Allahnya Israel. Sehingga dia memutuskan tidak lagi menyembah kepada Allah dari bangsanya dia sendiri, bangsa Moab. Tapi Orpa ini dia menyembah kepada Allahnya bangsanya. Ya, jadi dua menantu, ya, dari satu mertua, hidup dalam satu rumah, tapi menjalani hidup yang berbeda. Yang satu menyembah kepada Allahnya Israel, yang ini menyembah kepada Allahnya bangsanya sendiri. Itulah Allah bangsa Moab. Terjadi satu pemisahan, penyaringan. Ada yang mau, ini penyaringan sedang terjadi sekarang pada akhir zaman. Ada yang mau ikut Yesus terus, ada yang mau cukup ikut Yesus sampai di sini. Ya, ada yang mau maju terus, ada yang tidak mau maju terus. Ada yang tetap berapi-api maju, halangan apapun tidak menjadi soal. Ya, ada yang merasa cukup sampai di sini saja saya ikut Yesus. Sudah cukup pengabdian saya kepada Dia. Sudah cukup pengorbanan saya kepada Yesus. Sudah cukup pengikutan saya kepada Yesus. Sekarang saya harus mengambil keputusan yang baru. Saya harus mengambil rencana yang baru. Ya, ini bagian yang kedua dari orang Kristen. Kita mesti memilih semua. Ya, pendapat umum, polling umum, ya istilahnya polling umum, menyatakan bahwa Naomi dan Ruth itu nanti akan mengalami kesulitan untuk masa depannya. Ya, menghadapi masa sulit. Punya masa depan dua janda yang tua dan janda yang muda ini mempunyai kesulitan masa depannya. Mereka mempunyai masa depan yang gelap. Mereka mesti meraba-raba. Bagaimana ini masa depan saya ini? Ya, apalagi Ruth yang tidak kenal Bethlehem, tidak kenal keadaan bangsa daripada suaminya. Suaminya sudah mati. Ya, dia tidak mengenal bagaimana cara hidupnya orang Israel dan sebagainya, kecuali suaminya saja. Ya, tapi hidup berbangsa sebagai satu bangsa yang menyembah Allah, dia belum pernah melihat itu. Jadi dia akan mengalami kesulitan juga. Ya, satu masa depan yang sukar untuk ditebak sekarang ini. Tetapi sebaliknya polling umum ya menyatakan bahwa nasibnya Orpa masih lebih baik, satu tingkat lebih baik daripada Ruth. Karena Orpa kembali ke bangsanya. Dia sudah biasa bergaul dengan bangsanya. Dia sudah biasa menyembah kepada Allahnya, kepada ilahnya. Tetapi di tangan Allah, hal itu masih berbeda. Ya, sudah perhatikan perjalanan hidup kita itu tidak ditentukan dari apa yang kita bisa lihat, kata Rasul Paulus. Tapi perjalanan hidup kita ini yang akan datang ditentukan dari apa yang tidak bisa kita lihat. Yang kita bisa lihat itu sementara, bisa berubah-berubah.
Tapi yang tidak bisa kita lihat itu tidak bisa berubah. Ya. Dan sayang banyak orang Kristen pun berjalan berdasarkan apa yang mereka lihat. Tapi kita diajar untuk berdasarkan atas apa yang tidak bisa kita lihat. Saudara, tampaknya Rut menghadapi masa yang sulit di Bethlehem. Dia tidak kenal Bethlehem itu bagaimana keadaannya. Tapi jangan lupa bahwa ada janji Tuhan. Janji Tuhan adalah Tuhan Israel itu menyertai dia. Ya. Dia boleh berada dalam satu keadaan yang dia tidak mengenal. Tidak pernah tahu bagaimana. Tapi Tuhan menyertai dia. Ini yang membuat berbeda dari apa yang kita pikirkan tentang Rut. Tentang kita prediksi bagaimana hidupnya dia nanti yang akan datang. Ya. Akan terjadi bahwa bangsa Moab itu nanti akan menjadi saksi. Saksi dari apa? Dari siapa? Dari siapa Allah yang hidup itu. Bangsa ini, bangsa Moab ini akan menjadi saksi. Akan menyaksikan siapa yang disebut Allah yang hidup itu. Siapa yang dimaksud Allah yang hidup itu. Apakah itu Allahnya bangsa Moab? Itu Allah yang hidup, yang benar. Ataukah Allahnya bangsa Israel yang benar? Itu nanti akan diketahui setelah terjadi perpisahan antara dua janda ini. Rut dan Orpa. Ya, nanti mata mereka akan melihat. Oh, kalau begitu Allah saya itu, Allah bangsa Moab itu tidak benar itu. Itu tidak benar. Allahnya orang Israel itu yang benar. Ya. Dan bangsa ini nanti akan mengakui itu. Saudara, bangsa Moab dan bangsa Israel. Saya saksikan sedikit. Salah satu anggota kita baru saja meninggal dunia. Dia sudah masuk gereja. Tapi dia masih ada keraguan tentang Tuhannya orang Kristen itu. Dan Allahnya dia, Allah dari dia punya agama yang lama. Ya. Jadi dia masih ragu. Kemudian dia sakit keras, masuk rumah sakit, disuntik, tidak sadar dan sebagainya. Tapi masih bisa ngomong, bisa sadar sedikit. Saya dipanggil, tolong Pak Pendeta, tolong doakan, dia bisa sembuh. Pasti sembuh, yakin sembuh. Saya bilang nanti dulu, kita mau tahu apa kehendak Tuhan. Ya, waktu saya doa, saya tidak tergerak untuk mengatakan dia akan sembuh. Mulut saya bilang, Tuhan saya serahkan dia kepada Engkau, kehendakmu yang jadi. Kalau Engkau mau sembuhkan, dia akan sembuh. Kalau sekarang dia mau Tuhan ambil jiwanya, jadilah kehendakmu. Saya tidak bisa sembahyang lain daripada apa yang Tuhan taruh di dalam hati saya. Sudah selesai itu, saya masih ngomong sama dia, dia masih dengar sedikit. Masih ada tanda. Kami pulang, ternyata pagi dia sudah dipanggil Tuhan. Cepat sekali. Ya, balapan. Maut itu balapan. Nah, ada satu saudara yang dikasih karunia pelihat, dia bilang begini, Tuhan berkata kepada orang yang meninggal ini, aku beri kesempatan kepadamu untuk kamu bisa membedakan mana Allahmu dari agamamu yang lama itu benar atau tidak, dan Allahnya orang Kristen benar atau tidak. Mana yang benar? Tidak mungkin dua-dua benar. Salah satu.
aku kasih waktu kamu 2 hari. Dikasih waktu. Terus dia sudah meninggal pagi itu. Tapi dia belum dibangkit. Nanti setelah 2 hari di dalam peti mati, belum dikubur, Tuhan bangkitkan dia. Sekarang cukup waktu 2 hari itu untuk mempelajari, membedakan Allahmu dari agamamu yang lama itu atau Allahnya orang Kristen dari istrimu yang benar. Ya. Dan kamu akan bisa membedakan. Saudara, saya yakin, seyakin-yakin saya, bahwa Allah yang benar dan yang hidup itu adalah Allah yang bisa membangkitkan orang mati dan membawa dia pergi ke Firdaus, tempat sorga sementara sebelum nanti kita bersama-sama tinggal di sorga yang sesungguhnya setelah Tuhan Yesus datang kedua kali. Ya, jadi saya yakin bahwa yang disebut Allah yang benar dan yang hidup itu Allah yang bisa membangkitkan orang mati dan membawa orang mati ini ke tempat di mana dia bisa hidup di sana selama-lamanya. Ya, atau sementara sampai nanti masuk surga yang sesungguhnya itu, kedatangan Yesus yang kedua kali. Di situ kita masuk surga yang sesungguhnya. Ya, jadi kita ini Allah yang benar dan yang hidup itu Allah yang bisa membangkitkan orang mati. Bagaimana disebut dia Allah yang hidup, dia tidak bisa menghidupkan orang mati. Dia tidak punya kehidupan. Tapi di dalam dia, Bapa sorga sudah memberikan kehidupan. Sehingga dia bisa menghidupkan orang. Waktu di atas muka bumi, dia 3 kali menghidupkan orang. Lazarus, anaknya, siapa itu? Pendetanya. Ya, Lazarus, anaknya Yairus sama janda Dinain, 3. Dia bisa membangkitkan karena dia diberikan hidup kekal, hidup itu di dalam dirinya sehingga dia bisa membangkitkan orang mati. Karena itu dia Allah yang hidup, namanya begitu. Karena dia bisa menghidupkan orang mati. Betul? Kalau dikatakan ini Allah saya, Allah yang hidup tapi tidak bisa membangkitkan orang mati. Omong kosong, hidup apa? Allah yang mati itu. Bukan Allah yang hidup. Allah yang hidup adalah Allah yang bisa menghidupkan. Amin. Dan membawa ke Firdaus, itu Allah yang hidup. Jadi jangan saudara bingung kalau ditanya sama orang dunia, orang kafir. Apa sih itu Allah hidup? Kamu orang Kristen bilang selalu Allahmu hidup. Bagaimana? Ya Allah saya hidup. Benar, yang pertama benar dan hidup. Karena dia bisa menghidupkan orang mati. Ya, dia bisa membangkitkan orang mati. Karena itu dia Allah yang hidup. Bagaimana dia bisa disebut Allah yang hidup? Bangkitkan orang mati aja tidak bisa. Tapi nanti akan dibangkitkan orang mati, berjuta-juta orang mati. Ketika Yesus datang kedua kali. Wah, itu luar biasa. Ya, sekarang membangkitkan 1-2 orang itu bukan apa-apa. Itu perkara kecil buat dia. Saudara. Jadi Tuhan berkata kepada orang yang meninggal ini, ya, kamu sekarang bisa membedakan apakah Allah dari agamamu yang lama itu Allah yang hidup atau aku, Yesus, aku Allah yang hidup. Luar biasa, saudara. Allah yang berkuasa membangkitkan kamu yang sudah mati. 2 hari setelah dia mati baru dibangkitkan. Ya, dibawa rohnya. Jadi 2 hari itu dia rohnya ada di dalam peti mati situ dengan jasadnya itu. Dia belum dihidupkan sama Tuhan. Jadi biasanya orang kalau sudah mati meninggal dunia
dia mati, tubuhnya. Tapi rohnya itu dihidupkan, dikeluarkan dari tubuh ini kembali ke tanah, jadi tanah. Tapi rohnya ini hidup, terus dibawa oleh malaikat pergi ke Firdaus. Ya, biasanya orang mati, begitu mati, rohnya sudah dihidupkan, dibawa, tidak mati rohnya. Tapi dia ini dalam kasusnya dia 2 hari Tuhan tidak hidupkan dia, biar dia mati dulu. Ya, jadi rohnya masih tetap tinggal di dalam dia. Ada orang Perdana Menteri Israel itu tidak sadar sampai berapa tahun itu, baru saja mati. Ya, jadi itu mati klinis namanya. Rohnya masih ada di situ. Ya, mungkin Tuhan kasih sama dia kesempatan untuk membedakan antara Allah dari perjanjian lama dengan Yesus Kristus yang wujud Allah datang ke dalam dunia dalam bentuk putranya yang tunggal, itulah Yesus. Karena orang Yahudi sampai sekarang, orang Israel itu tidak percaya Yesus. Itu tidak percaya. Yesus Kristus anak Allah. Dia cuma percaya Allah Bapa. Ya, Yehova, Allah Bapa. Ya, tapi Bapa sudah limpahkan semua kepercayaannya dia kepada Yesus. Yesus itu juga adalah Allah. Ya, tidak berarti ada 3 Allah, tidak, ada 1 Allah. 3 itu 1 ada. Jadi setelah 2 hari orang yang meninggal ini dia sadar. Ya, mungkin dia bilang, ya Yesus, engkau Allah yang, seperti Thomas, engkau Allah yang hidup, Allah yang benar, aku percaya kepadamu. Terus si bangkit sama Tuhan, ayo bangkit. Dibawa pergi ke Firdaus, tinggal di sana. Ya, setelah dia menyadari, membedakan, bisa membedakan bahwa Allah saya itu dari agama saya yang lama itu tidak benar. Itu bukan Allah. Allah yang mati. Allah dari patung-patung itu yang mati semua itu. Iblis saja yang memakai kesempatan itu untuk mengelabui manusia. Ya, saya tidak katakan bahwa itu patung iblis. Tidak. Tapi iblis bisa menyelundup masuk di dalam patung-patung itu. Ya. Tetapi Allah yang sesungguhnya adalah Allah yang hidup, yang berkuasa. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Allah kita Allah yang hidup. Katakan Allah kita Allah yang hidup. Allah yang benar. Allah yang dahsyat. Ya, Allah yang berbeda dari Allah-Allah yang lain. Allahnya termasuk Allahnya siapa ini? Orpa. Allahnya bangsa Moab. Ya, mereka buta. Memang dunia bilang, polling dunia bilang nasibnya Orpa masih lebih baik daripada Rut. Tapi Alkitab mengatakan nasibnya Rut lebih bagus, lebih baik. Karena dia, perjalanan hidupnya dia tidak ditentukan dari apa yang dia lihat. Tapi apa yang tidak dia lihat. Percayalah saudara. Ada kesusahan, ada percobaan, ada salib, ada apa saja. Tidak sebanding dengan iman kepercayaan kita kepada Yesus Kristus. Luar biasa ini. Ya, jangan sudah bilang, aduh saya percaya Yesus kok banyak percobaan. Semua percobaan itu tidak ada artinya dibanding dengan iman kita. Kepercayaan kita kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Allah yang hidup, yang benar, yang maha kuasa, yang menciptakan langit dan bumi dan seisinya. Ini luar biasa. Supaya kita mengerti. Jangan kita percaya Yesus, tapi kita tidak ngerti siapa tuh Yesus tuh. Kita mesti percaya. Sebab dia Allah yang hidup, yang membangkitkan orang mati. Saudara ya. Selanjutnya, di sini dikatakan dalam ayatnya Rut pasal yang kedua. Rut pasal 2 ayat yang pertama.
Coba ayat yang ketiga lebih dulu. Pergilah ia, Ya, lalu sampai di ladang, ya, dan memungut jelai Ya. di belakang penyabit-penyabit. ya, masuk sampai di ladangnya Boas. Pergilah ia lalu sampai di ladang dan memungut jelai. Jelai itu semacam gandum, tapi kualitasnya lebih rendah sedikit daripada gandum. Itu jelai. Ya, seperti beras itu macam-macam kualitas. Terus kebetulan ia berada di tanah milik Boas, ya, yang berasal dari kaum Elimelek. saudara, memang di sini dikatakan kebetulan. Tapi saya percaya buat anak Tuhan tidak ada barang kebetulan. Buat orang yang takut akan Tuhan, hidup kita itu ada campur tangan dari Tuhan. Hidup kita itu dikendalikan oleh Tuhan. Hidup kita itu menurut rencana Tuhan. Menurut rencana Tuhan. Kita bisa salah, tapi rencana Tuhan tidak akan berpindah, tidak akan rusak, tidak akan batal. Ya, rencana Tuhan tetap jadi. Rasul Paulus itu bisa membunuh orang Kristen, tapi rencana Tuhan atas dia akan menjadi seorang rasul yang terbesar, itu tetap jadi. Ya, jangan saya pikir, wah saya ini berbuat salah lagi. Saya ini sudah tidak ada rencana Tuhan dalam hidup saya. Tidak benar, tetap ada. Tapi memang perlu ada hajaran Tuhan, kadang-kadang ada teguran Tuhan, kadang-kadang ada Tuhan membentuk kita, meremas-remas seperti adonan itu diremas itu jadi kue. Mesti diremas-remas dan sebagainya. Supaya kita jadi sesuai dengan rencana Tuhan. Ada hajaran, ada teguran, ada. Ya. Tapi rencana Tuhan tetap terjadi dalam hidup kita. Ya. Jadi sebetulnya ini bukan kebetulan. Rut ada aturan bahwa untuk orang asing pada waktu mereka tinggal di negeri Israel, mereka boleh masuk dalam ladang yang sedang dituai. Ya, mereka tidak boleh ngambil motong yang masih bagus-bagus itu, yang masih tertanam di tanah, tidak boleh. Mereka cuma boleh mengambil mayang-mayang gandum, jelai yang sudah jatuh-jatuh, yang terinjak-injak, yang campur dengan lumpur, itu boleh diambil. Tapi untuk Rut ini ada keistimewaan dari Boas. Boas bilang kepada hamba-hambanya, biar dia ambil dari onggoan itu, onggoan, kamu cabut beberapa, kamu cecerkan. Jadi di mana-mana itu ada cecerannya dari gandum yang masih bagus, jelai yang masih bagus. Bahkan biar dia ambil, biar dia pungut. Jadi tidak perlu Rut itu cari mana ya ada. Bisa jalan 100 meter baru dapat satu mayang gandum yang jelek, yang sudah hancur, diinjak-injak. Nah, setiap langkah dia dapat dia ambil. Bagus-bagus, sengaja dicecerkan. Ya, saudara, luar biasa. Bukan Rut yang cari gandum cari Rut. Saudara, kalau saudara anak Tuhan, saudara ada ketaatan kepada firman Tuhan, hidup saudara akan dipermudah oleh Tuhan. Hidup tidak sukar, mudah. Saudara tidak perlu mencari, memburu uang, memburu berkat. Berkat memburu saudara. Berkat itu menunggu sudah lama. Di sini ada ceceran, di situ ada ceceran. Di mana-mana ada ceceran. Di mana-mana ada berkat. Dan berkat-berkat itu menunggu sang primadona ini. Itulah Rut ini. Untuk dijemput, dijemput, bukan dijemput, dijemput. Diambil.
Ya, tidak susah hidup ini sebetulnya. Ya, setiap langkah kita ada itu mayang gandum, ada jelai itu. Ya, bahkan Boas bilang kepada pegawai-pegawainya, biar dia ambil dari berkas-berkas. Bayangkan berkas-berkas itu yang sudah diberdirikan, ya mungkin berapa kilo begitu, 25 kilo, terus diikat. Nah itu berkas-berkas. Biar dia ambil dari situ boleh, jangan kamu larang, jangan kamu kasar, jangan kamu marahi. Sebab ini biasanya kalau ada perempuan muda, orang asing begitu masuk di ladang itu, wah itu dipermainkan oleh pegawai-pegawai di situ. Tapi Boas bilang, awas, jangan kamu ganggu dia, jangan kamu usir dia, biar dia. Kalau dia haus, suruh ambil air minum. Dan waktu tengah hari makan sama-sama, ajak dia makan sama-sama. Boas ikut makan sama-sama. Malah Boas memberikan roti, ini roti yang terbaik dia kasih kepada. Jadi sudah ada perhatian Boas. Berarti orang laki kalau ada perhatian, dia belum punya istri dan ini janda, berarti dia sudah kepencut, sudah mulai tertarik, ya, dan memang itu nanti jadi suami daripada Ruth, ya, sebab Boas itu satu dari antara dua penebus. Ini ada cerita yang lain. Jadi kalau orang Israel pergi ke tempat lain, jadi miskin, pulang, itu rumah-rumahnya dan ladangnya itu bisa ditebus oleh famili yang paling dekat, yang kaya bisa membayar, semua, ditebus semua. Nah, sekaligus dia menikahi putrinya dan sebagainya. Ya, itu ada peraturan yang seperti itu. Jadi Ruth ini sebagai seorang gadis, seorang janda muda, dia ada famili dekat dengan dia. Cuma ada dua orang. Yang satu ini Boas. Tapi Boas bilang dia mesti lebih dulu ditanya. Kalau dia lebih dekat sama Ruth, sama Naomi daripada saya. Kalau dia tidak mau baru saya. Saya tidak boleh duluan. Dia lebih dekat hubungan familinya. Ditanya, dia tidak mau. Saya sudah punya sendiri. Warisan. Jadi akhirnya Boas yang menebus. Dia tebus semua ladang-ladangnya dari Elimelech. Ya, dan dia nikahi Ruth. Sampai Ruth punya anak. 1, 2, 3 cucu, cicit. Cicitnya ini namanya Isai. Habis cicit apa? Cocot. Itu Yesus, bukan, itu Daud. Dan dari Daud terus ke bawah Yesus. Jadi Ruth ini dipilih oleh Tuhan untuk jadi nenek moyangnya Yesus. Orang Moab, darahnya bukan darah Yahudi. Luar biasa. Nama dari Ruth ditulis dalam silsilahnya Yesus dalam Matius pasal 1. Ya. Jadi ini kisah ini luar biasa. Saya yakin Ruth tidak salah masuk ladang Boas. Saya yakin Anda juga tidak salah masuk di dalam ladang penggembalaan di gereja Petra ini. Bukan kebetulan. Ya, saudara, seperti halnya bukan Anda yang pilih Kristus, tapi Kristus yang pilih Anda. Betul? Saudara pilih Yesus atau Yesus yang pilih saudara? Yesus yang pilih kita, bukan kita. Kita ini masih dalam dosa, tidak bisa pilih Yesus. Tapi waktu kita dalam dosa, Yesus sudah memilih kita. Seperti hanya bukan Anda yang memilih Yesus, tapi Yesus yang memilih Anda. Begitu juga bukan mempelai perempuan yang pilih mempelai pria, laki-laki.
tapi mempelai laki-laki yang memilih pengantin perempuan. Adakah di sini perempuan yang pilih laki? Wah, itu dunia sudah terbalik. Kalau perempuan pilih laki, laki pilih perempuan. Amin. Begitu juga bukan Rut yang pilih Boas, tapi pengantin laki-laki yaitu Boas yang pilih Rut. Maka demikian juga bukan Anda yang pilih penggembalaan di gereja peta ini. Tapi Kristus pengantin laki-laki. Kristus yang pilihkan Anda penggembalaan di gereja ini. Waktu saya masih belum jadi hamba Tuhan di Surabaya. Saya masih remaja. Tapi saya ada 3 gereja saya masuk. Tapi saya tidak srek. Waktu saya masuk di Jalan Tunjungan, waktu itu masih di jalan, masih sewa. Pendeta Injono yang jadi pendetanya. Saya tertangkap oleh firman pengajaran ini. Saya datang tiap hari Kamis, hari Minggu, hari Kamis, hari Minggu. Terus saya datang. Hujan, tidak hujan, saya naik motor. Hujanan, tidak apa-apa. Pakai jas hujan, jasnya juga kehujanan, tidak apa-apa. Ada sukacita. Sampai 7 tahun saya di gereja itu, sampai waktunya Tuhan panggil saya jadi hamba Tuhan, tahun 67 sampai sekarang, sudah 46 tahun saya jadi hamba Tuhan. Hanya 7 tahun saja, itu dasarnya 7 tahun. Saya tidak sekolah Alkitab, saya cuma mempelajari sendiri. Ya, dan atas bimbingan dari guru saya itu, secara tidak langsung, secara langsung saya pergi dia tiap hari atau seminggu 2 kali, 3 kali belajar. Bukan. Kalau dalam kebaktian PA ini saya catat, saya belajar dari sini. Pulang rumah saya baca lagi. Ya, banyak orang pulang rumah catatannya hilang. Dibuat bungkus kacang goreng, pisang epek. Ya, jangan, itu penting sekali. Ya, Yohanes 15 ayat 16, mari kita baca. Yohanes 15 ayat 16. Ya. 15-16. Bukan kamu yang memilih aku. Bukan kamu yang memilih aku. Ada nyanyiannya toh. Bukan kamu yang pilih aku. Ya. Tapi siapa? Mari baca terus. Tetapi akulah yang memilih kamu. Yesus, akulah, itulah Yesus yang memilih kita. Pengantin laki-laki yang pilih pengantin perempuan. Bukan kita yang pilih Yesus. Hebat kalau kita bisa pilih Yesus. Kita tidak bisa pilih, kita dalam dosa. Kita dipilih oleh Yesus. Pada waktu mata kita masih di dalam dosa. Terus? Dan aku telah menetapkan kamu. Ya. Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Ya. Dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, ya, diberikannya kepadamu. Jadi di sini sudah dikatakan dalam ayat 16 itu, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Ya. Jadi Tuhan mau kita, Tuhan sudah menetapkan kita dalam penggembalaan ini supaya kita berbuah-buah. Ya, berbuah-buah, buah-buah jiwa baru, buah-buah dalam komsel. Ayo mari kita berbuah-buah. Dan buahmu itu tetap, kata Tuhan. Ya, bukan gonta-ganti penggembalaan tapi tidak mengeluarkan buah yang tetap. Tidak, buah yang tetap. Keluarkan buah yang tetap dengan tekun. Percobaan apa saja tetap saudara teguh. Ingat, Tuhan kita itu Tuhan yang benar dan hidup. Jadi kita ini sudah diperkenalkan kepada Tuhan yang benar dan hidup. Ini satu kemurahan, tidak semua orang bisa mau terima Yesus. Ya. Dan Rut ini dinasihati oleh 2 orang. Nasihatnya sama. Jangan kamu keluar dari ladang penggembalaan. Ladangnya Boas. So, kalau kamu keluar, kamu pergi ke ladang-ladang yang lain, kamu bisa disakiti orang di sana.
Kamu orang asing, sendiri, tidak ada pembelanya kamu. Kamu tetap tinggal di ladang. Dan Rut menurut. Begitu Rut menurut, ya mentaati, hidupnya itu jadi lebih mudah. Nanti saya akan jelaskan. Jadi hidup saudara itu akan lebih mudah kalau ada ketaatan di dalam hati kita. Taat kepada firman Tuhan ini, jangan kita selalu bersungut-sungut, jangan. Ya, coba kita membaca Rut 2 ayat 8. Ini nasihat dari Boas. Dua orang itu adalah Boas dan Naomi yang menasihati Rut supaya tidak keluar dari ladang penggembalaan. Rut 2 ayat yang ke-8. Sesudah itu berkatalah Boas kepada Rut, Ya. dengarlah dahulu anakku, Ya. tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain. Ya, jangan pergi ke ladang lain. Tidak usah pergi ke ladang penggembalaan yang lain. Ini Bible bilang. Dan tidak usah juga engkau pergi dari sini. Pergi dari sini. Ini Boas yang ngomong. Ini Boas bayangan Yesus. Terus Tetapi tetaplah dekat pengerja-pengerjaku perempuan. tetap dekat dengan pengerja-pengerja perempuanku. Sekarang kita mau baca ayat 22. Ini yang menasihati Naomi. Lalu berkatalah Naomi kepada Rut, Mari kita dengar. menantunya itu, Ya, anakku, ya anakku. sebaiknya engkau keluar bersama-sama dengan pengerja-pengerjanya perempuan. Ya, tetap berfellowship dengan pengerja-pengerja perempuan. Mereka, kata Naomi. Terus Supaya engkau jangan disusahi orang di ladang lain. supaya kamu jangan disusahi orang di ladang orang lain. Tujuannya jangan pergi ke ladang yang lain, nanti kamu disusahi di sana. Tetap di ladang Boas. Ini nasihatnya dari Naomi. Dua orang yang menasihati kepada, itu cukup. Dua saksi itu lebih dari cukup. Kalau satu saksi tidak kuat. Dua orang semua memberikan kesaksian. Jangan kamu keluar. Tinggal tetap di dalam ladang penggembalaan. Ya. Dan Naomi, Rut taat. Dia menundukkan diri. Ya, saya bersedia. Begitu Rut mentaati nasihatnya daripada dua orang ini, hidupnya berubah. Hidupnya berubah. Hidupnya jadi mudah. Bukan jadi mudah belia, mudah. Jadi tidak sukar, tidak sulit. Mungkin saja bisa ada kesukaran satu dua yang datang. Mungkin saya bilang ya, bagaimana pendeta Paulus bisa ngomong begitu enak. Tapi hidup ini kan tidak bisa kalau tidak ada kesukaran. Selalu ada saja kesukaran yang datang. Ya, saya mengerti. Hidup ini kadang-kadang ada kesukaran-kesukaran yang datang. Ya, tapi Tuhan akan membukakan pintu-pintu kemudahan bagi kita. Supaya kita tidak menghadapi kesukaran itu. Pintu-pintu apa saja, pintu-pintu kemudahan apa saja yang Tuhan bukakan kepada Rut, kita akan periksa. Ya, Tuhan membukakan beberapa pintu kemudahan. Yang saya sendiri baru terbuka mata rohani saya jadi terkejut, saya jadi kagum. Coba kita baca. Pasal 2 ini ayat 9. Ayat 9. Lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu. Ya, lihat saja ke ladang yang disabit. Ini ladangnya Boas. Lihat. Ya. Jadi enggak usah lihat ladang-ladangnya orang lain. Masing-masing punya sendiri-sendiri, Tuhan atur sendiri-sendiri. Tapi ladang Boas, lihat. Terus Ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang. ya, terus Sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja lelaki, ya, jangan mengganggu engkau. jangan mengganggu engkau. Orang asing, perempuan muda itu seringkali diganggu. Tapi aku sudah memberitahu kepada memberi pesan, jangan mengganggu. Ya, artinya pintu keamanan. Ada keamanan yang dijamin Tuhan oleh Boas atas hidupnya Rut. Siapa yang berani berbuat macam-macam kepada Rut,
akan tanggung jawab terhadap Boas. Ya, Boas aman ke Rut, tidak boleh diganggu. Ini luar biasa. Setan tidak bisa mengganggu kita kalau bukan seizin Tuhan. Ya, ini keamanan. Kalau enggak, dia selalu diganggu dari sini, dari situ, enggak jadi-jadi dia ngambil memungut itu. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, ayat 10. Belum selesai. Terus. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu. Ya, tidak dipersulit. Kalau kamu haus, ambil, minum. Ya, ayat 10. Lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, Ya. Mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu? Yang kedua, pintu belas kasihan. Ada belas kasihan dari hatinya Boas kepada Rut. Karena Boas sudah dengar berita tentang Rut ini. Ya, dia berani pulang ke Bethlehem, tempatnya Elimelech, tempatnya Naomi. Ya, dia tidak mau ikut berhala-berhalanya di Moab. Dia itu satu tindakan yang sangat luar biasa. Tidak sembarangan orang mau pulang ke negeri asing, apalagi dia perempuan. Ya, di sini kita lihat pintu belas kasihan. Terus sehingga Tuhan memperhatikan aku, padahal sehingga aku Tuhan memperhatikan, dapat perhatian. Siapa yang mau diperhatikan oleh Tuhan? Saya mau diperhatikan. Dapat perhatian dari Boas. Pintu perhatian. Pintu ketiga ini dibuka sama pintu perhatian. Perhatian Tuhan kepada kita. Terus, padahal aku ini seorang asing. Padahal aku ini seorang asing. Orang asing itu paling sulit, paling menyakitkan hati. Kalau berada di negeri asing, semua orang asing bercanda, ngomong, ketawa, cekikian dan sebagainya. Tapi kita ini orang Indonesia, tidak ngerti bahasanya dia, bahasa Spanyol, konyol, tidak ngerti ya apa yang diketawa itu, tidak ngerti apa yang diomong, tidak ngerti. Jadi seperti patung duduk begitu aja, sepertinya tertolak kehadiran orang asing. Ya, saya kadang-kadang dulu waktu keluar negeri ya, kalau sampai di satu negeri yang tidak ngerti bahasanya, saya ini diam saja. Tapi rasa lama-lama rasa risih, seperti tertolak. Tapi sebenarnya bukan tertolak, tapi keadaannya memang begitu. Ya, tetapi di sini walaupun aku orang asing, engkau terima aku. Ya, pintu penerimaan. Ya, sekarang kita baca ayat yang ke-14. Ketika sudah waktu makan, Ya, berkatalah Boas kepadanya, ya, datanglah kemari, ya, makanlah roti ini dan celupkanlah suapmu dalam cuka ini. ya, Lalu duduklah ia di sisi penyabit-penyabit itu, ya, dan Boas menunjukkan berti gandum kepadanya. ya. Makanlah Rut sampai kenyang, bahkan ada sisanya. Makan sampai kenyang, bahkan ada sisanya. Sisanya itu dibawa oleh dia pulang, diberikan kepada mertuanya. Itu sisa, bukan sisa, itu kelimpahan. Kenyang, punya kelimpahan, ingat mertuanya satu hari tidak makan, ya dia bukan mantu yang gelojo, yang makan sampai sakit perut. Ya, tapi dia ingat, oh mama belum makan, saya bisa makan. Kemudian dia bawa pulang juga. Jadi di sini kita melihat pintu jaminan. Ya, pintu jaminan. Tidak apa-apa, itu biasa sudah. Ya, jangan noleh sana. Ya khotbah saya, bukan sana. Yang keempat tadi. Kelima, pintu jaminan. Sekarang ayat 15 dan ayat 16 kita baca. Setelah ia bangun dan memungut pula, Ya, maka Boas memberitakan kepada pengerja-pengerjanya, ya. dari antara berkas-berkas itu pun ia boleh memungut. Jadi berkas-berkas yang sudah diikat, gandum-gandum, jelai-jelai yang mau dibawa, itu boleh ambil juga. Rut boleh ambil. Terus?
janganlah ia diganggu. Ya, terus Bahkan haruslah kamu dengan sengaja jangan diganggu. Jadi ini luar biasa. Sampai berulang-ulang kali. Jangan diganggu. Terus Bahkan haruslah kamu dengan sengaja menarik sedikit-sedikit dari onggokan jelai itu. dari onggokan itu sengaja ini pegawai-pegawainya suruh narik sedikit-sedikit, dijatuhkan, dicecerkan. Ya. Dan gandum-gandum itu, jelai-jelai itu tidak sulit dicari. Di mana-mana dia lihat ada jatuhan daripada jelai itu, tinggal jelai itu menunggu diambil oleh Rut. Terus Untuk dia dan meninggalkannya supaya dipungutnya. Janganlah berlaku kasar terhadap dia. Jadi ini pintu yang ke-6, pintu kemudahan. Ya, setelah itu gandum itu juga menunjuk firman Tuhan. Firman Tuhan, kelimpahan. Tapi gandum itu, jelai itu juga menunjuk jiwa-jiwa. Ada banyak jiwa-jiwa, famili saudara, pegawai saudara, yang rumah tangganya kacau, yang hidupnya susah, yang sakit, tak sembuh. Saudara sebagai Rut yang sudah menikmati firman Tuhan, saudara diminta untuk kesediaannya, menolong mereka. Tolong mereka. Kalau sudah menolong seperti sudah memungut. Ya, bukan orang itu saja yang diberkati, tapi saudara yang memungut, saudara juga diberkati oleh Tuhan. Ya, daripada kita hidup kosong. Ya, ada jelai-jelai kita diamkan saja. Ada jiwa-jiwa yang berjatuhan kita diamkan saja. Mari kita tolong sekarang. Bawa, jemput untuk ke gereja. Ya, ini pekerjaan yang indah dari Rut. Ya, dan selalu orang yang membawa jiwa-jiwa, yang cari jiwa itu dapat keamanan. Berapa kali? Jangan kamu kasar, jangan kamu mengganggu. Ayat yang ke-15. Jangan kamu kasar, ayat 16. Wah, terus diberitahukan supaya kamu jangan mengganggu kepada Rut. Ya, terus ayat berapa sekarang? Ayat 16, sudah. Ya, sekarang ayat 17. Maka ia memungut di ladang sampai petang. Ya. Lalu ia mengirik yang dipungutnya itu, dan ada kira-kira seeva jelai banyaknya. Ya, 1 eva jelai. 1 eva itu ukuran yang paling besar di Israel. Paling besar, 1 eva. Ya, jadi hasilnya ini pintu kelimpahan, paling besar, kelimpahan. Ada 7 pintu. Pintu keamanan, pintu belas kasihan, 2. Pintu perhatian Tuhan kepada kita, 3. Pintu penerimaan, diterima, bukan sebagai orang asing. 4. Pintu jaminan, dapat makanan, tak bayar, 5. Pintu kemudahan, 6. Pintu kelimpahan, 7. Ya, harus dibukakan pintu-pintu kemudahan. Ya, sehingga dia itu sepertinya bukan orang asing. Dia bukan seperti salah satu dari pegawai-pegawainya Boas. Dia itu sudah seperti primadonanya dari orang yang sangat dihormati di ladang Boas. Padahal dia belum menjadi istri daripada Boas. Ya, luar biasa hasilnya. Di sini kita melihat 1 eva, misalnya itu 1 karung. Itu bukan isi jelai-jelai yang buah-buah kecil-kecil, biji-biji, seperti gandum gitu ya. Ada tangkainya, ada daunnya, itu dimasuk ke dalam karung. 1 karung penuh. Paling-paling dapat berapa? Kalau di gandumnya saja yang diambil. Tapi ini 1 eva, korolnya saja, bijinya saja. Seperti beras gitu. Mungkin masih ada kulitnya beras. Tapi sudah tidak ada tangkainya dan sudah tidak ada. Itu beras saja, 1
itu berapa kali lipat daripada kalau pakai tangkai dan sebagainya. Ya, jadi kelimpahan yang luar biasa. Itu 1 hari dapat 1 eva. Ya, jadi saudara, mari kita ini diajar sama Tuhan untuk taat. Taat kepada firman Tuhan. Taat kepada bimbingan, penggembalaan. Ya, selama anak bungsu itu tidak taat kepada bapaknya, hidupnya susah terus dia. Selalu dia tidak mau taat sama bapaknya, selalu melawan, hidupnya susah. Semua pintu-pintu tertutup, sampai jadi pegawai jaga babi. Tapi begitu dia kembali kepada bapaknya, dia bilang, "Pak, saya mau taat." Semua jadi mudah. Ya, anak bungsu tidak berkata, "Pak, saya mau kembali kepada papa. Saya mau jadi pegawai papa, tapi saya mau jadi direktur utama." Wah, begini, kalau kamu mau jadi di atas, kamu mesti mulai dari bawah. Kalau langsung duduk di atas, nanti kamu bisa, perusahaan ini bisa hancur, bisa habis. Ya, mesti mulai dari bawah. Itu ketaatan itu mesti mulai dari bawah. Kalau kita tidak mau taat, tidak bisa. Kita mesti belajar, mulai belajar. Saya dulu juga mulai dari bawah. Ya. Tapi Tuhan menolong kepada saya. Tapi kalau kita baca di dalam Lukas, anak bungsu ini kembali kepada papa. Dia bilang apa? "Pak, saya tidak pantas jadi anak. Saya ini jadikan hamba saja." Ya, di bawah. Hamba itu di bawah. Orang begini ini nanti satu saat akan naik, pantas dia untuk duduk di atas. Pantas. Kalau sekarang belum pantas, nanti dia duduk di atas, orang bilang, "Apa ini? Kok duduk di atas?" Kacau. Kerendahan hati itu penting sekali. Ya, mau rendah hati, mau menurut perintah Tuhan. Jadi terakhir, Tuhan mau supaya kita ada ketaatan, ada sukacita. Begitu. Jadi kalau kita ada sukacita, pekerjaan apa saja itu kita akan lakukan dengan ringan. Tapi kalau saudara tidak ada sukacita, ada kesedihan, kemasgulan begitu, sudah melakukan pekerjaan apa kecil, sudah merasa berat. Bukan karena pekerjaannya berat, hatinya. Tapi kalau sudah ada sukacita, ya, pekerjaan kecil, tapi ada sukacita, wah, itu ada rasa ringan, ada sukacita dari Tuhan. Tuhan memberkati kita sekarang. Mari kita akan datang kepada Tuhan.